Halo, saya Yayun dari Cius Kreatif. Kali ini saya akan memberikan rangkaian video tutorial untuk penggunaan tema akademi dari Cius Kreatif. Video ini baru bersamaan dengan rilisnya tema akademi versi 2. Ini adalah tampilan terkini dari tema akademi versi 2. Jika versi sebelumnya tampilannya box set atau kotak, di versi 2 ini tampilannya full width seperti ini. Jadi layarnya penuh. Dari segi tampilan berubah. Selanjutnya yang pertama dilakukan, silakan masuk ke halaman WP admin atau halaman dashboard. Silakan login terlebih dahulu, masukkan user dan passwordnya. Kemudian bagi yang belum menggunakan bahasa Indonesia, silakan masuk ke setting general. Kalau di bahasa Inggris tulisannya setting general. Oke, pada bagian language atau bahasa situs ini pilih bahasa Indonesia. Jika sudah dipilih, lalu tekan tombol perubahan. Nanti bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia sehingga memudahkan untuk mengikuti tutorial yang saya sampaikan di video ini. Oke, bagi yang sudah membeli, silakan disiapkan file zip, file arsip dari temanya berupa file ekstensinya zip. Masuk ke menu tampilan, kemudian tema. Kemudian di sini ada tambah baru. Nah, di sini unggah atau upload tema. Silahkan browse atau cari filenya di komputer. Nah, ini file tema akademi, formatnya zip. Ini adalah format untuk upload tema untuk CMS WordPress. Oke, sudah. Kemudian install sekarang. Besar filenya lebih kurang 1 MB, lebih sedikit, berbeda dengan versi sebelumnya yang 800-an. Oke, abaikan ini ya, ini galat dengan server WordPress, ini tidak bermasalah. Kemudian aktifkan. Oke, tema akademinya sudah aktif. Ini thumbnailnya berwarna hijau, Akademi 20. Oke, sekarang bisa klik kunjungi situs untuk melihat tampilan dari web yang sudah terpasang tema akademi. Nah, ini tampilan paling pertama ketika belum ada konten. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengatur berandanya agar tampilnya seperti ini. Layoutnya, jadi di sini yang pertama kita atur layout dari beranda. Ini masih tampilannya seperti ini aja ya. Oke, masuk ke menu pengaturan. Oh ya, maaf sebelumnya, membuat 2 buah halaman lebih dahulu ya. Di sini ada halaman, tambah baru lagi. Jadi silakan buat 2 buah halaman. Halaman yang pertama akan digunakan untuk beranda, halaman kedua akan digunakan untuk membuat halaman daftar artikel. Oke, saya ini membuka 2 ya. Nah, yang pertama saya beri judul beranda, beranda. Lalu di sini di bagian atribut laman ini wajib dipilih ya. Di sini ada template. Nah, pilih template beranda. Wajib pilih template beranda. Judulnya beranda, kemudian template atribut lamannya template beranda, baru terbitkan. Oke, terbitkan. Nah, satu halaman lagi beri judul berita.
seperti ini, dan tidak melakukan setting apapun, cukup buat judul dan terbitkan. Jadi di sini kita sekarang jika mengecek laman, kita punya 2 buah halaman baru, yang satu beranda, yang satu berita. Oke, baru kita bisa atur layout berandanya dengan cara masuk ke menu pengaturan, kemudian membaca, pengaturan membaca. Oke, di sini centang laman statis. Nah, untuk beranda, pilih laman bernama beranda tadi. Kemudian untuk laman pos, pilih laman dengan judul berita. Oke, ini yang tadi kita buat. Oke, ini harus beda ya, tidak boleh keduanya diatur dengan sama karena akan memunculkan pesan error. Oke, sudah, simpan perubahan. Nah, jika kita preview halaman berandanya, sekarang sudah akan berubah menampilkan layout. Oke, layoutnya sudah seperti ini. Ini tinggal mengisi konten dan melakukan setting. Oke, ini sudah siap. Nah, silakan yang pertama kali dilakukan adalah masuk ke menu-menu pos bawaan dari tema. Saya akan memberikan contoh beberapa di sini ya. Di sini ada mulai dari slide gambar, agenda, pengumuman, sampai ke materi dan tugas. Ini semuanya adalah pos. Jadi nanti pengelolaannya dilakukan semua dari sini. Oke, saya akan mulai dari yang pertama adalah mungkin membuat pos dulu ya. Ini pos berita. Oke, misalkan tambah baru. Pos ini adalah bawaan dari WordPress-nya, bukan bawaan tema. Kalau bawaan tema tadi saya jelaskan dari slide gambar sampai ke materi dan tugas. Oke, misalkan oke, ini isi artikelnya di sini. Kemudian bisa tambahkan gambar unggulan ya. Masuk ke pos, kemudian ada gambar unggulan. Gambar unggulan ini adalah gambar yang mewakili dari artikel. Oke, saya coba. Oke, misalkan ini. Sudah. Nah, kalau membuat artikel biasanya silakan, di sini ada kategori bisa dipilih, kemudian tag bisa dipilih, dan lain-lain. Di sini saya fokus hanya untuk judul artikel, isi artikel, dan gambar unggulan. Sekarang sudah bisa diterbitkan. Nah, sudah, kita bisa lihat previewnya. Akan masuk di bagian berita terbaru. Oke, jadi sekarang beritanya sudah muncul satu. Oke, selanjutnya kembali ke dashboard. Di sini saya akan mencontohkan membuat post slide. Jadi semua ini post ya. Slide tambah baru, agenda tambah baru, pengumuman tambah baru. Oke, saya akan tambahkan sebuah slide. Nah, slide ini dari bawaan tema ada ukurannya, jadi sudah ditentukan, tapi bisa diganti di pengaturan tema. Nanti akan saya jelaskan. Oke, di sini judul slide. Oke, jika slide ini mau diarahkan ke sebuah link, silakan masukkan di sini https misalkan cius.com seperti ini. Kemudian gambar unggulan, di sini ada gambar 1200 x 700. Ini jika baru menginstal tema, yang muncul ukurannya ini. Jika mau mengganti bisa di setting temanya, nanti akan dijelaskan. Silakan tambahkan gambar unggulan, upload gambar seperti tadi. Misal saya pakai ini.
Nah, pos-pos bawaan dari tema akademi ini kurang lebih cara kerjanya sama, yaitu berbentuk pos seperti ini. Nah, hanya sengaja dibuat khusus dengan pemisahan. Oke, ini slide tadi sudah muncul ya, post slide. Jika menambahkan silahkan, seperti tadi, maksimal ada 5. Oke, saya sudah menambahkan 2 contoh tadi, post, kemudian slide, kemudian agenda. Tambahkan agenda. Nah, kurang lebih sama. Jika di home nanti agenda akan muncul di sini. Ini belum ada agenda, jadi yang keluar tulisan seperti ini. Jika kita tambahkan agenda, ini agenda, misalkan judul agenda ini judulnya, kemudian di sini ada isi agendanya, keterangan. Oke, nah di sini ada data, ini yang wajib diisi ya, yang biasanya salah paham itu di bagian mengatur agenda sehingga agendanya tidak muncul. Jadi agenda ini adalah sesuatu yang belum dilaksanakan. Jadi misalkan tanggalnya sudah terlewat, artinya bukan sebuah agenda, tapi lebih ke kadaluarsa ya, kadaluarsa. Oke, tanggalnya silakan disetting di sini. Hari ini dibuat video tanggal 5 Juli, jadi misal agenda tanggal 14. Kemudian waktu, waktu ini jam ya, formatnya lain-lain, nanti ketika dibuka di browser isikan aja misalkan begini. Kemudian ada keterangannya, AM, lokasi misalkan di, kemudian embed map. Jika ini agendanya ada lokasi, bisa tambahkan map. Tapi WordPress ini sudah mulai menghapus penggunaan embed dengan alasan keamanan, jadi mungkin ke depan embed ini akan saya hapus juga. Kemudian di sini bisa tambahkan gambar 600 x 400. Saya bisa cari gambar ukurannya segitu, misalkan ini. Oke. Jadi di sini saya sudah memberikan 3 contoh dari post yang berbeda. Oke, terbitkan dulu. Nah, saya hanya memberikan 3 contoh, slide, agenda, dan post. Nah, selebihnya ada pengumuman, editorial, sampai ke bawah ini cara kerjanya sama. Jadi silahkan ditambahkan sendiri dengan acuan dari yang sudah saya contohkan. Oke, sekarang saya akan lanjut ke pengaturan tema. Nah, untuk pengaturan tema silahkan masuk ke menu tampilan, kemudian sesuaikan. Ini akan masuk ke setting dari tema akademi. Nah, nanti bisa melihat previewnya di sebelah kanan dan settingnya ada di sebelah kiri. Oke, masuk ke identitas situs dulu ya. Jadi kita isi logonya dulu. Di sini logonya masih kosong. Saya akan coba tambahkan logo akademi 20. Nah, logo ini akan muncul di header, baik jika dilihat di desktop maupun dilihat di mobile. Oke, akan muncul di sini. Sudah, kemudian oke, bisa kembali. Kemudian di sini ada akademi pengaturan. Nah, setting temanya ada di sini, dan di bagian warna-warna ini untuk pengaturan pewarnaan
Akademi ini kumpulan dari pengaturan. Nanti bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Ini harap dicek dan dibuka semua. Saya akan contohkan tab profil sekolah. Nah, di sini kan ada kategori sekolah, ini wajib diisi atau dipilih ya. Tapi di sini ada penjelasan yang wajib dilakukan. Jadi di sini tertulis penting. Jadi setelah mengganti kategori sekolah harap melakukan apa yang tertulis di sini. Jadi misalkan mau memilih tipe sekolah pesantren, selanjutnya silakan lakukan update permaling. Oke. Kemudian nama sekolah, ini ada nama sekolah akan saya ganti. Misalkan seperti ini. Nah, oke, langsung berganti. Kemudian ada foto dari kepala sekolah. Ini default. Ini ya, saya ganti. Oke, unggah. Pilih gambar dulu. Oke. Ukuran gambarnya disarankan 300 kali 400 pixel. 300 kali 400. Oke. Pilih gambar, sudah. Nah, akan menempati bagian ini. Lalu di sini ada info sekolah, ada alamat. Ini nanti bisa muncul di widget. Bisa dimunculkan di sidebar atau di footer di bagian bawah sini, yang bagian atas footer ini. Kemudian silakan isi nomor telepon. Data-data ini harus diisi ya. Alamat email. Oke, kemudian nomor WhatsApp. Kemudian di sini jika dilihat bagian atas ada icon, kita isi email, jadi dia emailnya akan muncul. WhatsApp. Kemudian bisa mengisi link Facebook, nanti icon Facebooknya akan muncul. Twitter, Instagram, YouTube. Oke, sudah. Kemudian bisa ke menu lainnya, misal di plastik. Silakan dipelajari, saya hanya mencontohkan satu, yang sisanya silakan dilakukan lagi. Nah, setelah melakukan perubahan jangan lupa untuk terbitkan. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan hasil perubahan. Oke, saya akan lanjut ke cara mengelola menu. Nah, ini di sini harusnya ada menu. Mengelola menu di sini ada, masih di customizer ya, di menu sesuaikan ada menu. Nah, ini belum ada menu. Pertama kita buat menu baru. Misal namanya menu akademi. Namanya opsional ya, bisa ditulis sendiri. Nah, kemudian centang ini, tampilkan menu di navigasi header. Ini harap dicentang, lalu klik berikut. Nah, menu sudah kita buat, tinggal mengisi item. Oke. Nah, yang pertama misalkan kita akan menambahkan beranda. Oke, beranda. Kemudian tadi saya sudah mencontohkan pembuatan slide dan agenda. Kita bisa panggil agendanya. Agenda. Nah, ini misal kita klik agenda. Nah, jika kita mau menambahkan agendanya yang ini, tapi kalau menambahkan daftar agenda, klik yang ini. Arsip pos, arsip tipe pos agenda. Nah, nanti ini ketika diklik akan menampilkan daftar agenda yang ada. Kalau misal di sini ada pengumuman, mau menampilkan pengumuman di menu, klik arsip tipe pos. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini banyak ya, untuk pilihan menu itu kita bisa membuat dari laman, mengambil dari pos dan lain-lain. Lalu di sini ada dari materi, ada kategori, tag, semuanya bisa ditambahkan di sini. Oke, silakan diterbitkan. Sudah. Nah, kemudian saya akan lanjut ke pengelolaan widget. Nah, ini di footer ini ada widget ya.
bisa kembali, kemudian klik menu widget di sini. Nah, ini ada footer, ini ada 4. Oke, footernya masih kosong. Di sini ada 4 kolom, di bawah ini dibagi menjadi 4. Misalkan footer 1, tambahkan widget. Kita bisa menambah widget bawaan WordPress atau widget bawaan tema. Di sini yang ditandai dengan nama depan akademi. Misalkan menampilkan agenda, klik, nanti akan muncul di bawah ini. Ini judulnya, kemudian berapa post yang mau dimunculkan. Ini sudah. Kemudian misalkan footer 2 kita mau menambahkan akademi post terbaru. Ini daftar artikel. Oke, lalu masih ada 2 lagi, kurang lebih caranya sama. Kemudian terbitkan. Nah, sekarang kita bisa melihat previewnya dari hasil yang sudah dicontohkan tadi. Membuat menu, mengatur widget, menambahkan logo, membuat slide. Oke, ini sudah mulai kelihatan. Oke. Nah, tutorialnya cukup sampai di sini. Silahkan dilanjutkan sendiri sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan dari awal video tadi. Oke, terima kasih. Bagi yang belum melakukan pembelian, silahkan menuju ke halaman ordernya di cius.com. Oke, terima kasih. Saya akhiri videonya di sini.